إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. لا أقسم بيوم القيامة. Allah bersumpah dengan hari kiamat, hari di mana manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Ayat kedua. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Dan Allah bersumpah dengan nafsu baik yang mencela dirinya karena kurang sempurna melakukan amal soleh dan melakukan perbuatan buruk. Allah bersumpah dengan dua hal ini, bahwa Allah akan membangkitkan manusia semua untuk perhitungan amal perbuatan dan pembalasannya. Ayat ketiga. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Apakah manusia mengira bahwa kami sekali-kali tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya setelah kematiannya untuk dibangkitkan? Ayat keempat. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Bukan demikian, kami sungguh kuasa untuk mengembalikan ujung jari jemarinya persis berbentuk seperti sedia kala. Ayat kelima. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Justru dengan keingkarannya terhadap kebangkitan, manusia ingin melakukan kejahatannya terus-menerus tanpa berhenti. Ayat ke-6. يسأل أيان يوم القيامة. Dia bertanya dengan maksud menunjukkan mustahilnya kejadian hari kiamat. Kapankah kiamat terjadi? Ayat ke-7. فإذا برق البصر. Jika mata telah bingung dan terbelalak, tatkala melihat apa yang pernah mereka dustakan. Ayat ke-8. وخسف القمر. Dan cahaya bulan telah menghilang. Ayat ke-9. وجمع الشمس والقمر. Dan matahari beserta bulan dikumpulkan. Ayat ke-10. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Manusia yang jahat pada hari itu berkata, di mana tempat pelarian? Ayat ke-11 dan ke-12. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Tidak ada tempat pelarian pada hari itu, dan tidak ada tempat perlindungan yang bisa digunakan oleh orang jahat untuk berlindung. Hanya kepada Rabb-Mu, wahai Rasul, pada hari itu tempat kembali untuk perhitungan amal perbuatan dan pembalasan. Ayat ke-13. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Pada hari itu manusia diberitahu perbuatan yang telah dilakukannya dan perbuatan yang dia lalaikan. Ayat ke-14. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, di mana anggota tubuhnya bersaksi terhadapnya atas dosa yang telah diperbuatnya. Ayat ke-15. ولو ألقى معاذيره. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya untuk membantah kesaksian dirinya sendiri bahwa dia tidak melakukan perbuatan buruk, tapi hal itu tidak bermanfaat baginya. Ayat ke-16. لا تحرك به لسانك لتعجل به.
Janganlah engkau gerakkan, wahai Rasul, lisanmu dengan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran, karena khawatir akan luput darimu. Ayat ke-17. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkannya di dadamu dan menetapkan bacaannya pada lisanmu. Ayat ke-18. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika Jibril telah menyelesaikan bacaannya, maka diamlah untuk mendengar bacaannya dan perhatikanlah. Ayat ke-19. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian kamilah yang bertanggung jawab untuk menerangkannya kepadamu. Ayat ke-20. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. Sekali-kali tidak demikian. Perkaranya tidak sebagaimana yang kalian duga dalam hal mustahilnya terjadi kebangkitan. Kalian tahu bahwa Zat yang Maha Kuasa untuk menciptakan kalian dari semula tidak akan kesulitan untuk menghidupkan kalian setelah kematian kalian. Akan tetapi sebab pendustaan kalian terhadap kebangkitan adalah kecintaan kalian terhadap kehidupan dunia yang cepat berlalu. Ayat ke-21. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat, yang jalan mencapainya adalah dengan menjalankan segala ketaatan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala perbuatan haram yang dilarangnya. Ayat ke-22. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. Wajah-wajah orang yang beriman dan yang berbahagia pada hari itu terang bercahaya. Ayat ke-23. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Mereka melihat Rabb mereka, menikmati pemandangan itu. Ayat ke-24. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. Dan wajah-wajah orang kafir dan yang sengsara pada hari itu tampak masam. Ayat ke-25. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Meyakini bahwa wajah-wajah itu akan tertimpa siksa yang besar dan adab yang pedih. Ayat ke-26. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. Perkaranya tidak sebagaimana yang diduga oleh orang-orang musyrik, bahwa apabila mereka meninggal, mereka tidak akan disiksa, jika nyawa salah seorang dari mereka telah mencapai puncak dadanya. Ayat ke-27. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, siapakah yang bisa meruqyah orang ini agar dia sembuh? Ayat ke-28. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Dan orang yang mengalami sakaratul maut meyakini bahwa itu adalah perpisahan dunia dengan adanya kematian. Ayat ke-29. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Segala kedahsyatan terkumpul pada masa akhir dunia dan awal permulaan akhirat. Ayat ke-30. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Jika hal itu telah terjadi, orang yang meninggal dihalau menuju Rabb-Nya. Ayat ke-31. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Orang kafir tidak mau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya dan tidak mau sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-32. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Akan tetapi, ia mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya dan berpaling darinya. Ayat ke-33.
ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Kemudian orang kafir ini pergi ke keluarganya berjalan dengan sombong. Ayat ke-34. أولى لك فأولى. Maka Allah mengancam orang kafir dengan azab yang dekat dan sebentar lagi. Ayat ke-35. ثم أولى لك فأولى. Kemudian Allah mengulangi kalimatnya sebagai penegasan dengan firman-Nya. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Ayat ke-36. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Apakah manusia mengira Allah meninggalkannya sia-sia tanpa membebaninya dengan aturan syariat? Ayat ke-37. ألم يك نطفة من مني يمنى. Bukankah manusia itu sebelumnya berupa setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Ayat ke-38. ثم كان علقة فخلق فسوى. Kemudian setelah itu berupa segumpal darah padat, kemudian Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Ayat ke-39. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Kemudian menciptakan dari jenisnya dua macam, laki-laki dan perempuan. Ayat ke-40. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Bukankah Zat yang menciptakan manusia dari air mani, lalu menjadi segumpal darah, berkuasa pula untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal untuk perhitungan amal perbuatan dan pemberian ganjaran? Tentu saja, Dia kuasa untuk itu.